kepada teman-teman kami, Bapak Ibu Guru, yang hari ini mungkin masih cemas dengan masa depannya karena perhatian negara yang kurang begitu hadir. Maksud saya apa enggak ada sesuatu yang mendadak? Ya memang ini agak perih karena di satu sisi seperti tidak ada pilihan ya. Aku ada desakan terus dalam itu otonomi daerah. Nah, Desember 25 ya tahun lalu 2005 itu kan juga usulan masyarakat salah satunya yang 17/8 juga otonomi daerah. Jawa Timur bisa punya kekhususan dengan pesantrennya. Ini Republik Pesantren betul. Setiap saya di Jakarta selalu ditanyakan, dan karena anak-anak mereka baik di Jakarta. Jadi hanya semacam dilabeli status P3K pada waktu, tapi gaji yang dia dapatkan sudah sebanding. Kita lagi mode itu kan dalam bahasa komunikasi kode itu tanda ya. Ya, kasih syarat ya. Kasih syarat. Dari kodenya ngobrol kita Mas dan Tinggi dan PKB. Ya B, Komisi A. Dan dapilnya mana Mas? Dapil saya 2 periode ini masih sama di Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, sama Kabupaten Kuatasu. Iya. Adalah setelah saya pengurus ikatan sarjana komunikasi. Salah yang kita. Siap. Saya pengen apa ya, murah-murah, terutama kan banyak aliran pesantren yang juga dengan ilmu sosial itu bisa mengekspresikan, bisa berkomunikasi, dan saya kira Jawa Timur memang rakyat support bagi pesantren dan pusat 20.000 lebih jumlah pondok pesantren di Jawa Timur. saya di beberapa kali setiap ke Jakarta aku mesti harusnya nggak terus ke mobil pesantren silakannya. Ya. Akhirnya memang kita ngomong guru ya, gimana nasib para pengajar di sana itu, terus saya punya kisah tertentu soal. Jadi kalau pendekatan keyakinan beragama, berarti kita Jawa Timur itu mayoritas turunnya turut NU, sehingga di pesantren itu guru-guru jajaran dewan pengajar mindset yang tertanam di benaknya yang mindset Nabiya, mindset mengamalkan ilmu yang dia peroleh di pesantren itu kepada santri-santri berikutnya. Dia tidak berpikir tentang kesejahteraan sebetulnya, tidak memikirkan kebutuhan ekonomi ketika dia harus pulang dari pondok pesantren. Kan kalau berbicara guru di pesantren, itu ada guru yang masih tinggal di pesantren itu, Ya, via alumni santri yang meskipun sudah lulus dia tidak langsung pulang, anak pengajian. Ada yang sudah menikah, sudah berkeluarga, punya anak, oleh kiainya dikuatkan rumah atau tempat tinggal di sekitaran pesantren, jadi dia menjadi orang yang di tempat itu. Mungkin yang kategori ini sudah mulai berbicara kesejahteraan, sudah berbicara kebutuhan sehari-harinya dia, Mas. Ya, betul. ini tugas mereka kan ya tidak jauh beda dengan kurikulum yang lain. Secara umum tidak ada bedanya. Dari sisi waktu yang dialokasikan untuk memberikan pengajaran, kan ya mulai sejak sholat subuh sudah anjak. Tapi kan ini informal, istilahnya pendidikan keagamaan. Meskipun di pondok pesantren itu untuk yang non salaf ada pendidikan formal, itu ada guru-guru ajar. Dan kemudian ajar yang non salaf itu dia juga ngajar sebagai
hari pagi apa sih? Malam dia membantu dia ya. Ya, ada itu sejauh ini hak sebagai seorang pendidik apa sama dengan banyak guru. Nah, ini yang harus dilihat dengan objektif, masih jauh dari perhatian dan negara hadir memperhatikan mereka. Tetapi ya kita menyadari situasinya hari ini kan situasi perhatian negara terhadap guru pada umumnya, tidak hanya kalangan pesantren, kan juga masih belum sepenuhnya tuntas. Ini masih saya tugas lagi itu wakil akan masyarakat tahu lah kita diskusi. Karena lo ya orang sana nih hari ini. ya betul. Jadi kita kan lihat kalau luar itu biasanya nggak ada guru dikaryakan guru. Ya. Dan itu rumusnya bahwa guru harus diambil dari orang yang baik. Ya. Karena kalau gurunya bagus, pintar, maka dia akan menghasilkan. Otomatis. Penghargaan itu sejauh itu belum didapat tadi. Selayak yang melakukan keyakinan. Iya masih sana-sana jauh lah. Memang sebetulnya berbenah ini harus dari hulu ke hilirnya sama-sama diatasi ya, dari cara tiwa atas apapun. Mulai dari status ini kan juga mempengaruhi kedepannya kesejahteraan yang bersangkutan. Kalau statusnya tidak jelas, otomatis ya kesejahteraan yang dia terima nanti kita banyak tidak akan jelas. Dibandingkan dengan luar negeri ya tentu masih sama-sama jauh. Dibandingkan dengan guru-guru yang sudah diangkat sebagai pegawai negeri saja kan sudah jauh. Berfokus Mereka ini mengajar satu bulan hanya dapat 200.000, 300.000. Di 200.000 itu sampai 300.000 jika dibandingkan dengan guru-guru yang sudah mendapat status, kejelasan status sebagai ASN, sekarang sudah tidak ada peningkatan, misalnya ganti P3K, ini sudah sana-sana diumplek kok jauh. 200.000 dari pesantrennya, lalu beberapa kabupaten kota plus dari provinsi kami bantu asesmen ada sedikit perhatian dalam bentuk paling inisiatif kami menyatakan sedikit juga nilainya 200.000 belakangan menjadi hanya menjadi 100.000. Artinya total dikasihkan setiap 4 bulan sekali hanya 400.000. Jadi nanti kabupaten ngasih 400.000, provinsi ngasih 400.000, dari setiap 4 bulan sekali mereka menerima kurang lebih 800.000 di luar bisaroh mungkin ya setiap bulan dia terima dari sekolahnya, dari lembaga tempat dia mengajari sekitar 200.000-an. Tentu berbeda-beda case, lembaga pendidikannya apa. Ada yang mungkin sangat terjamin banyak, karena pesantrennya dia kategori pesantren premium, pesantren yang ada dana ya jadi partisipasi dari orang tua murid. Mohon maaf misalnya harus saya sebut sejumlah pondok pesantren seperti pesantren Jumi Sholawat yang diasuh Gus Ali Sidoarjo, pondok pesantren Al-Amanah atau Amanatul Ummah di Pacet, ada Amanah, ada Amanatul Ummah. Ya, Amanatul Ummah itu Yai Asep di Lacon. Itu kan wali santri SPP yang dibayarkan tiap bulannya, saya kira perputarannya mencukupi untuk memperhatikan kesejahteraan guru-guru kita. Tetapi kan tidak semua pesantren situasinya seperti Al-Amanah di Junwangi atau Amanatul Ummah di Pacet atau kalau pesantren Nurul Sholawat di Progresif di Sidoarjo. Ini Mas Falsan, artinya standar klien guru pesantren itu menurut saya ya tegak layak dengan kondisi beberapa pemikiran justru mencuplik dari kasus pesantren, misalnya model boarding school semacam ini kan ditiru ketika orang sih mereka pikir sekolah asrama dan sebagainya. Artinya kan kalau ini dijual dengan bagus, kenapa negara tidak hadir tadi? Apa nggak ada undang-undang atau regulasi yang memaksa negara misalnya memperoleh sesuatu dari negara? Sebelum ke sana, lawan negara urusi guru-guru honorer yang ngajar di sekolah-sekolah negeri saya bekas kok. Kemudian mereka memikirkan ya sebetulnya apa digangsen ada VC belum selesai ya. Kita diskriminasi sebetulnya ya karena hubung tidak amanah agama. Apalagi tidak memikirkan pendidikan di sektor swasta yang mereka juga
kealpaan ya, atau ketidakhadiran jauh lebih parah. Hari ini guru-guru negeri yang honorer, mereka sedang berebut atau mencari formasi P3K. Ada. Ya tapi kok diperdebatkan bagaimana, memang dari satu aspek regulasinya saja tidak ada tantangan yang jelas. Dipakai undang-undang Sisdiknas atau pakai undang-undang guru, pakai undang-undang perguruan tinggi, atau pakai undang-undang pegawai negeri, atau pakai undang-undang pemerintah daerah. Karena P3K paruh waktu itu yang ngangkat kan pemerintah daerah. Nah sementara sekarang pemerintah daerah habis dipastikan mayoritas tidak mampu mengatasi Terutama efisiensi ya. selain efisiensi. Belakangan setelah ada efisiensi, belakangan lagi setelah ada gejolak di Timur Tengah lain, habis dipastikan nggak mencipta. Ya, Anda dan bisa ngomong lihat ceritanya Mas Lausan. Tapi Mas Lausan apapun Anda sebagai tokoh Saiful Huda dan dari perhatian saya dan nggak ada ya gagasan yang kita perjuangkan masalah pada dan temulah misalnya pihak untuk dibuka karena pendidikan itu sesuatu dasar. Kalau kita baca undang-undang kan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ini kalau guru tidak amannya ya pesantren tidak mendapat haknya, saya kira saya salah, mana? Ya, tetapi itulah praktek yang sekarang ini sudah terjadi selama Republik ini berdiri. Kalau kita mau ungkit lagi ke belakang, ya mohon maaf, salah satu eksponen atau kelompok di komunitas di negara ini yang ikut berkontribusi memberikan sumbangan besar terhadap berdirinya manusia, terhadap kesatuan yang sebagai Indonesia. Kita ingat Putamat NUD pada masanya kalau tidak salah di awal-awal itu langsung melahirkan putusan menerima konsep Pancasila secara final, itu kita lakukan. Nah itu kan luar biasa. Pada saat yang lain masih friksi pro kontra terhadap konsep ini, tapi kita lah nih. NU itu kan pesantren ya. Saat itu kecil loh. Sehingga sebetulnya dua ini berkelindahan terang, satu sama lain saling berjuangan. Tetapi faktanya yang memang hari ini masih jauh dari harapan. Untungnya kita ini masih punya konsep kona'ah, punya konsep menerima. Jadi mau diajak demo, protes gitu itu ya ada lah tetap yang mau protes. Tapi jawabnya keluar umpamanya sudah kayak gitu masih luntur. Terus ini suka Tapi sebagai yang di pemerintahan, mau kita bukan lakukan nanti nggak sih kepentingan mereka kan gaji terus gitu kan gimana mampus tidak cukup. Jadi kan begini, bagi mereka ini guru seperti pekerjaan atau tugas sampingan. jadinya begitu. Tugas utama atau pekerjaan utama mereka adalah mungkin bername, mungkin yang merancang di rumah. Ini guru yang dari kalangan pesantren, kalangan komunitas keagamaan ya, berarti kan dengan keagamaan ya. Saya artinya latih kasus untuk guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Iya. Jadi guru tadi mereka itu secara tidak langsung didefinisikan sebagai aktivitas samping yang pekerjaan sampingan. Aktivitas sampingan. Padahal harusnya dari pas sebuah cerita di luar negeri itu betapa penghormatan terhadap profesi sebagai guru itu menjadi sesuatu yang dimuliakan sekali. Kita tahu di Finlandia itu memang syarat menjadi guru itu harus S2. Tapi gajinya bisa 1 bulan minimal 60 juta. DPR kalah. DPR kalah. 60 sampai 90 juta man. Ya 60 sampai 90 juta. Itu pun dalam 1 tahun musim dingin, musim panas sudah dapat cuti bulan masing-masing 1 bulan. Jadi ya outputnya bisa dibandingkan lah. Ya ketika guru ngajar diingatkan tanpa memikirkan siswa arep masa popo anak itu sudah ketika di Mas Lausan ceritanya itu pasti terpikir bahwa bagaimana meningkatkan gaji guru itu lalu teman saya jadi di Korea itu untuk masuk jadi guru itu harus ranking 1 sampai 10. Sudah orang bisa suku-suku itu tapi pasti ada pendidikan khusus nggak ya setelah itu ya? Oh iya, kayak mengikuti agenda kedinasan tuh di apa istilahnya sekarang itu sebagai prasyarat itu ya. Nah, tapi kan penempuan guru-guru yang di pesantren itu kan saya kagum karena pasti mereka
punya ketahanan mental. Coba menghadapi istilah itu agak tangguh juga. Iya, karena kan kita kebutuhan dipenuhi. Yang Anda harapkan apa dengan kondisi seperti itu? Ya, negara saat itu sebetulnya upaya yang Tuhan lakukan sudah berkali-kali. Duduk bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Dinas Pendidikan sekarang, teman-teman DTI untuk memulai dari memperbaiki regulasinya saja. Itu per hari ini ya masih belum sepenuhnya selesai. Terus juga Masih apa. Sementara daerah kan punya keterbatasan lonan untuk bisa mengeksekusi kebijakan ini. Nah, bisa ini memang harus dari pusat. Nah, berarti pusat UPI ada goodwill apa terhadap daerah agar ketimpangan problem-problem di daerah, mulai distribusi tenaga pengajar, karena ini ketimpangan. Pegawai negeri ketika dia diangkat sebagai pegawai negeri atau PDKK guru ketika dia diangkat sebagai PDKK guru pasti akan memilih penugasannya di Jawa. aslinya. Padahal harusnya kalau ikut kedinasan dia harus siap ditempatkan dimanapun, karena di luar daerah di Jawa lebih membutuhkan daripada di Jawa. Meskipun studinya ya bahkan Jawa Timur pun kekosongan pengajar itu masih banyak terjadi. Tetapi mau diatasi bagaimana? Kita masih punya PR sekitar 13.000 guru non ASN, guru honorer, yakinin non guru madrasah, guru pesantren. Namanya 13.000 itu statusnya honorer, berarti dia non P3 waktu, non P3 kan non ASN. Bicara honorer ini kan sebetulnya susah karena regulasinya tidak menyebutkan istilah honorernya, tapi non ASN. Kalau sumpah menjadi ASN pun gajinya berapa sih dulu? Kan ya rata-rata sekarang itu pun masih dihitung menit pengajarnya berapa. Ya, kalau menit mengajarnya terbatas ya berarti yang didapatkan sudah menit akan lebih terbatas lagi. Sama kayak dosen dihitung SKS-nya. Iya, SKS kumis. Aduh gini, maksud saya apa enggak ada sesuatu yang mengganggu ya? Kalau kita tahun 98 kan Mas Wafsat kan juga ikut demo kan? Belum masih SMA. Bahkan itu dia ikuti. Itu dia. Aku kan desakan terus dalam itu otonomi daerah. Nah, Desember 2005 ya tahun lalu 2005 itu kan juga usulan masyarakat salah satunya yang 17 8 juga otonomi daerah. Jawa Timur bisa punya kekhususan dengan pesantrennya. Ini Republik Pesantren betul. Setiap saya di Jakarta selalu ditanyakan, dan karena anak-anak mereka baik di Jakarta, harusnya kan apa ya, ada sesuatu yang dipikirkan khusus dari Jawa Timur. Apa ya itu yang apakah dari dana masyarakat atau apa yang bisa dilakukan? Sejauh ini kalau kami di PKB berkoordinasi dengan teman-teman Komisi 10 di Jakarta, saya sudah merinten koordinasi dengan, kita punya wakil ketua komisi di Senayan itu, namanya Pak Alu Refdian Kevani itu dari NTT. Dia punya kebetulan concern yang sama dengan kami, tetapi kan tetap koordinasinya dengan Komisi 8 yang urusan agamaan, yang keagamaan, supaya sama-sama jalan. Sebab ini kalau dieksekusi dari satu aspek tak mungkin untuk saya. Ya, harus holistik ya semua itu. Harus holistik, betul. Guru pesantren dipaksakan menjadi PNS, tidak bisa dan jalurnya. Guru-guru di madrasah diniyah diperjuangkan nasibnya jadi PNS, tidak akan mungkin meskipun usianya masih usia produktif. Padahal kita harus berbicara dengan sejak mayoritas guru-guru pesantren kita itu ya usianya sudah bukan usia produktif lagi. Yang kalau mau diangkat jadi pegawai negara gitu, nggak mestilah usianya sudah memenuhi syarat. Nah ini kan akan menjadi PR tambahan. Nah, pada saat yang demikian menurut saya ya saya termasuk yang bermadab solusi itu harus top down, dieksekusi dari atas, regulasinya di draft dari atas dikoordinasikan, kemudian daerah tinggal mengikuti saja, karena kreativitas daerah dalam membuat regulasi atau cantolan dobrakan kebijakan yang tadi dengan sempat utarakan itu kita harus juga sedikit lihat kondisi antar daerah berbeda-beda. Mungkin Jawa Timur mampu, tetapi daerah yang lain bagaimana? Tapi mereka ini masih berpikir cari dana bos saja, gimana nyari cara dan nyari selisih untuk kerja dampet dan
Kan itu sama dengan kebijakannya dapat dan itu. Ya, saya maksudnya saya suka cara mikir dalam masalah ya. Ini perkara pendidikan penting, dia dasar, dia namanya undang-undang dasar 45 dan dia juga membutuhkan masa depan. Ya. Satu-satu jalan tentang berdasar ini mestinya harus ada parlemen yang buat keputusan ini menjadi soal putus. Ya saya bukan iri, tapi kan ada sekolah yang mendapat anggaran antara tertentu, yang dari negara yang itu cukup besar. Saya tidak perlu menyebutkan. Nanti kita tunggu setelah acara selesai. Tapi artinya ada ketidakadilan berhadap perlakuan pada pesantren. Boleh nggak saya nurutin? Faktanya begitu. Dan sebetulnya tidak hanya guru-guru pesantren, guru-guru yang hari ini berjuang memperjelas nasibnya agar dia sama status dan yang dia dapatkan dengan sesama guru satu atap yang sudah lebih dulu mendapat kejelasan status. Jadi sekolah negeri ada dua model atau lebih status gurunya. Ada yang sebatas honorer. Honorer sama. Honornya juga hanya sekitar 500.000 dia. Mau di SJ, mau di SM itu sama. Terus jauh dari UML. Oh ya, dia termasuk yang menghadap guru sebagai sampingan. Padahal harusnya profesi guru ini kan profesi utamanya. Dia setelah itu bertani, pulang buka toko, pulang nyambi apa. Tetapi tetap definisinya adalah dia menggantungkan kebutuhan hidupnya terhadap profesinya sebagai guru. Meskipun guru ini ya kalau di pendekatan keagamaan, kami tidak mengaku profesi, kayak ada apa istilahnya saru-sarunya. Ini lahan mengamalkan ilmu supaya bermanfaat kan begitu ya kalau di kita. Cuman ya karena kemenangannya agak terpengaruh. Coba slogannya kemenar ini kan ikhlas beramal. Dulu sampai sekarang. Atau minimal praktek ini sampai sekarang masih ikhlas beramal. Ya, saya kira ya ikhlas beramal ya ikhlas beramal. Cuman kan yang di perbuatan juga apa ya itu kan pekerjaan profesional kan tetap ada. Jadi ini saya mau yang harus dipikirkan ke depan Mas Fauzan. Dan saya kira boleh kita ombak sesuatu yang ya enggak apa-apa. Saya ini bukan mempengaruhi, ya saya menghasil gitu. Agar Mas Fauzan bisa mewakili para guru. Jadi istilahnya yang keren banget kulis menurut saya ada kebijakan ilmu tanpa dibedakan mau umum mau keliru mau pesantren statusnya harus sama-sama ngajar, sama-sama dia mendedikasikan dan berkarya untuk mengajar anak bangsa, menyiapkan generasi ke depan. Jadi kalau guru agama mungkin lebih ke orientasinya nilai-nilai moral, kalau guru umum mungkin orientasinya lebih ke skill kepada keterampilan untuk pekerjaan begitu ya. Tapi kan sama ini sebetulnya. Mulai kan orang pinter, profesor tapi tidak punya nilai atau secara ya ini kan juga jadi soal. Jadi ini kompleks menurut saya problem ini. Tapi kalau kita ingat di Probolinggo kemarin. Gimana saya? Di Probolinggo itu kemarin namanya Muhammad Misbahul Buddha kalau tidak salah. Dia guru honorer di suatu sekolah dasar. Dia merangkap juga sebagai pendamping lokal desa. Ini programnya Tenenda Desa itu. Yang double gaji. Double gaji lalu dia tersandra sempat masuk ke penjara beberapa hari. Tapi alhamdulillah sudah dieksekusi oleh teman-teman komisi 3 DPR RI setelah tirar. Mungkin kalau tak viral tidak ada VSMC. Mas itu ya Maksud saya kira dulu. Ya saya senang baru dihentikan. Senang Mas Wamsa gigit tadi itu artinya orang yang punya dedikasi yang tidak menghitung berbuat sama negara, tapi ketika ada falasi ya menurut saya hal yang bisa diselesaikan kau perlu harusnya distabil. Tapi itu memang karena KUHP 2020 kan bisa kemarin. Sehingga ya tapi kok cepat banget gitu loh. KUHP suatu hari 2026 langsung ada urusan, ada masalah, memang itu berawal dari pengaduan masyarakat. Lalu kemudian diproses dan jadinya seperti kemarin. Padahal kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Wakil Menteri menangkap sebagai komisaris di BUMN
Ya. ratusan juta MW sangat Sama Mas Fauzan memang Mas Fauzan itu juga kebetulan kami sering diundang dan lagi mau bersilakan Dr. Ben. saya santrinya. Ya lah, saya juga sering diskusi karena Mas Fauzan termasuk orang yang sangat wajah untuk pesantren tapi pikiran-pikirannya luar biasa cemerlang. Banyak perkara soal jadi harus ada sesuatu yang kita putuskan. Kenapa? Saya sendiri sebagai dulu kalau lihat itu ya nangis Mas. Ya. Nah sebetulnya jumlah kebutuhan guru dengan kebutuhan siswa anggap aja bersama ada siswa macam satu sama halnya dia juga santri macam-macam. Pendidikan pendidikan itu saya malah nanti arahnya model pondok model ide apa jumlahnya apa terlalu lebih gurunya atau sampai enggak kuat ya. Sekarang begini, idealnya guru itu efektif melakukan proses belajar mengajar per satu orang pengajar tenaga atau guru ini pegang berapa murid atau santri. Idealnya menurut saya kan maksimal 30 mana sudah. Kalau mau lebih dekat guru itu dengan akan menghasilkan kulit berwarga semestinya sekitar sekarang menurut saya tetap lebih banyak jumlah siswanya atau murid-muridnya ketimbang jumlah gurunya. Karena bisa menghasilkan murid yang bagus kalau jumlahnya. Sehingga satu guru hari ini pegang beberapa mata pelajaran sekaligus, gitu. Sehingga dia tidak spesifik dia mengetahui keilmuan di mana, sebenarnya ditekuni dia fokus dia di situ. Misalnya urusan teknologi, urusan kalau di pesantren fikih ya dia sudah khusus mengkaji fikihnya, nggak usah ngajar PPKN atau SMP gitu ya. Itu spesifik gitu ya. Sehingga kalau sudah di situ menurut saya karena jumlah guru ini masih kurang dibandingkan rasio jumlah murid atau siswanya ya tetap kurang. Tetapi kurang tenaga gurunya saja negara sudah keteteran ngurusi pengajaran, memberikan istirahat pada guru ini. Dari mana kalau tambah lagi? Artinya salah strategi ya, saat ini ya. Sebetulnya bisa, Pak. Nah, ini menurut saya. Ini kalau guru ini apa menurut saya kok bisa. Guru bisa pasti bisa. Nah sekarang MBT ini mohon maaf tuh. Menyedot anggaran begitu besarnya. Kenapa investasinya tidak digeser saja kita investasi di substansi utama kenapa pendidikan ini diperlukan? Kenapa harus memikirkan gizinya ini? Oke, kalau urusan gizi itu diperhatikan, lakukan pilah dan pilih. Jangan semua jadi dia yang dapat porsi yang tinggi, sementara sekolah-sekolah dengan bobot menengah ke atas, kok saya yakin, saya juga menjumpai dalam setiap turun ke lapangan, mereka ini tidak ngambil, tidak mau makan, dan alias menyia-nyiakan jatah MPK yang sudah dia dapatkan. Misalnya mau makan telo kodok. Nggak usah teruskan. Mama, ini terlihat sudah mama. Orang itu 17 yang terletak. Ya. Nah itu tapi investasi uang masuk ke situ besar. Ini ada realokasi ya. Karena itu sadar Iya, itu pusat. Nah, ini warga negara apa bedanya? Masing-masing kita semua yang mau rumah. There is the will, there is the way. Di bala ada kemauan, di situ ada sahabat. Saya bisa ngomong karena jika aku saya temu dan ceritain. Gitu. Dia beliau juga kaji. Tapi sebagai penutup Mas Fauzan, kira-kira kita mungkin harus menyampaikan pada guru yang karena kefokusannya Mas Fauzan juga paling nggak ngayang mereka apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kami meskipun ada pada level kewenangan pengambilan polisi di tingkat daerah, tapi kami akan tetap selalu berupaya mendorong agregasi pusat ini agar didengarkan oleh beliau di Jakarta agar segera menghasilkan keputusan atau kebijakan yang lebih berpihak pada mereka. Pada teman-teman kami, Bapak Ibu guru, yang hari ini mungkin masih cemas dengan masa depannya karena perhatian negara yang kurang begitu hadir, saya kira tetap bagaimanapun langkah yang harus atau pikiran yang harus dikedepankan adalah optimisme bahwa kita tidak boleh kemudian gara-gara belum ada sentuhan yang bisa dirasakan yang lalu jadi tidak semangat aja, salah-salah.
Ya memang ini agak perih karena di satu sisi seperti tidak ada pilihan ya. Kan orang itu kalau boleh pilih tentu mengajak apa yang jadi PNS dan itu cukup. Kalau pilihan itu tidak bisa ya P3K kan saya kan sudah ditutup ya. P3K tidak bisa dari P3K ya jadi P3K paruh waktu. Tidak mungkin juga jadi P3K paruh waktu karena secara P3K paruh waktu juga gajinya tidak jelas. Jadi hanya semacam di labeli status P3K pada paruh waktu, tapi gaji yang dia dapatkan sudah sebanding. Hari ini mau lebaran juga ternyata tidak dapat THR, padahal harusnya harus setara dengan P3K kan dapat THR. Tidak punya pilihan dari P3K paruh waktu ya minimal jadi honorer minimal di sini ini mulai tua tadi karena keluar dari rumah ada aktivitas dan gitu. Tapi tuh mantu orang nggak ada kerjaan, ya sekarang ngei nafkah bojone, nek omah turu kan yang jadi masalah juga. Terima kasih Mas Absan. Siapa sudah terima kasih. Pengawasan saya dan kita sama-sama rakyat Jawa Timur. Saya kira gagasan Mas Fauzan dan Abdurrahman. Nanti kalau saya ngajak teman-teman mahasiswa atau teman guru datang, boleh ya? Siap. Bergantung dulu Mas Fauzan dan kita terus ngobrol dengan Salam.